Oke guys, balik lagi bareng gue Pragas di Lentera Misteri. Oke, jadi di video kali ini ada kasus pembunuhan yang sangat kejam, bahkan di luar nalar manusia. Kok bisa orang setega ini? Kasus ini terjadi di Indonesia guys. Entah apa yang ada di pikirannya sampai sadis melakukan hal seperti ini. Menurut beberapa artikel yang saya baca, ia melakukan ini dengan kesadaran penuh. Seorang wanita telah mati, tapi mayatnya tidak dikubur, tidak dibuang ke sungai, tidak ditinggalkan begitu saja. Mayatnya dikuliti, dagingnya dicuci, dan tulangnya disimpan rapih di dalam sebuah kamar. Ini bukan sekedar pembunuhan biasa, ini adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kejadian ini terjadi di Bantul, Yogyakarta, tanggal 24 September 2024, di sebuah kontrakan kecil di Manding, Sabdodadi. Dua orang yang ada di dalam kamar itu, Enggal Dika Puspita, seorang wanita 23 tahun, dan Muhammad Rafi Ramadan, pria berusia 24 tahun. Mereka sudah lama menjalin hubungan, tapi malam itu ada sesuatu yang sangat berbeda. Pertengkaran pada malam itu meledak. Rafi mengaku bahwa Enggal memukulnya dengan sapu berkali-kali. Rasa sakitnya bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Dan disitulah semuanya berubah. Rafi mencekik Enggal dengan kedua tangannya. Dalam waktu 5 menit, wanita itu tidak lagi bernapas. Tapi apa yang terjadi setelah itu jauh lebih mengerikan dari pembunuhan biasa. Yang dilakukan Muhammad Rafi ini menurut orang normal pasti panik. Orang normal akan lari atau setidaknya melaporkan kejadian ini. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Rafi, ia tidak melakukan hal itu. Ia menyimpan mayat Enggal di dalam sebuah kamar. Rafi duduk di samping jasad Enggal, menatap tubuh yang tidak lagi bernyawa. Ia tidak menangis, tidak ada kepanikan, dan tidak ada ekspresi ketakutan sama sekali. Yang ada hanyalah kesunyian pada malam itu. Hari pertama, Rafi tidak melakukan apa-apa. Ia hanya membiarkan jasad itu tergeletak di lantai. Malam itu ia tidur di ranjang yang sama dalam ruangan yang kini menyimpan sebuah rahasia yang sangat mengerikan. Namun, hari-hari berlalu dan jasad itu mulai berubah. Hari kelima, bau busuk mulai menyebar, tapi Muhammad Rafi tidak bertahan di dalam kamar itu. Hari ke-10, tubuh Enggal mulai membengkak, matanya menghitam, kulitnya membiru. Di hari ke-20, darah yang tersisa telah mengering dan di bagian tubuh tertentu mulai mengeras. Hari ke-30, Rafi mulai mengambil keputusan yang tidak bisa dipahami oleh manusia normal manapun. Ia akan memisahkan jasad Enggal. Rafi mengambil pisau, bukan pisau dapur biasa, tapi pisau tajam dengan mata pisau yang ia siapkan secara khusus. Ia tahu bahwa ini bukan hanya sekedar menghilangkan jasad. Ia melakukan sesuatu yang lebih sistematis. Yang pertama, kulit yang dikelupas dengan kesadaran penuh. Ia mulai menguliti jasad Enggal dengan perlahan dan secara detail. Ia mulai dari bagian perut, menekan pisau ke dalam kulit yang sudah mengeras. Ia menarik kulit itu dengan perlahan, membuka lapisan demi lapisan. Setiap gerakan yang dilakukan dengan hati-hati, seakan-akan ia sedang menguliti sesuatu yang sangat berharga. Gila. Bukan hanya sekadar memotong. Rafi benar-benar memisahkan daging dari tulang dengan cara yang sangat rapi dan struktur. Lalu tahu kalau Idul Adha memisahkan daging kambing kayak gimana, diseset satu persatu dengan rapi, yang disisakan hanya tulangnya saja. Kurang lebih seperti itu yang dilakukan Rafi kepada Enggal. Gila, gue gak habis pikir guys otaknya. Setelah daging itu terkelupas, Rafi melakukan hal yang lebih aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia manapun. Ia mencuci daging itu. Ia merendam bagian-bagian tubuh Enggal dalam air, mencucinya berulang kali. Wah, gila ini orang. Sakit ini orang. Ia menyeka setiap bagian dengan kain, seolah-olah ingin membersihkan sesuatu lebih dari sekedar darah. Ia memastikan tidak ada noda atau bau yang tersisa. Kenapa? Ada dua kemungkinan alasan psikologis di balik tindakan ini. Yang pertama, menyucikan Enggal dari hubungan mereka. Psikologis forensik menyebutkan ini sebagai ritual pemurnian. Di bawah alam sadarnya, Rafi tidak ingin menghilangkan Enggal, tetapi ingin membuatnya lebih bersih.
Dengan mencuci dagingnya, mungkin ia merasa Enggal tidak lagi penuh amarah seperti saat mereka bertengkar. Dengan membersihkan tubuhnya, mungkin ia ingin menghapus semua pertengkaran mereka selama 5 tahun terakhir. Yang kedua, memisahkan diri Enggal dari jasad Enggal. Dalam beberapa kasus kriminal serupa, pelaku tidak melihat korbannya sebagai manusia setelah kematian. Mereka melihatnya sebagai materi yang harus diproses. Dengan mencuci daging Enggal, Muhammad Rafi mungkin ingin memisahkan antara orang yang ia kenal dengan benda mati yang ia lihat sekarang. Ini bukan sekedar mutilasi, ini adalah perubahan persepsi dari seorang kekasih menjadi sekedar benda yang harus dirawat. Tulang belulang yang disusun rapi. Setelah semua daging terkelupas dan dicuci bersih, yang tersisa hanyalah tulang belulang yang bersih. Rafi tidak membuangnya. Sebaliknya, ia menyusun secara rapih di dalam kamar. Beberapa bagian ia letakkan di dekat tempat tidur. Beberapa bagian lainnya ia bawa ke lokasi lain, termasuk rumahnya di Kretek dan kosan temannya di Condong Catur. Apa alasan dibalik tindakan ini? Tidak ada yang tahu pasti apa yang dilakukan, apa yang ada di pikiran Rapi. Dalam beberapa budaya kuno, menyimpan tulang orang yang sudah mati adalah bentuk penghormatan terakhir. Teori keterikatan psikologis Rapi mungkin merasa Enggal masih bersamanya, dan tulang ini adalah bagian dari hubungan mereka yang tidak boleh hilang, seolah-olah Enggal belum pergi sepenuhnya. Kesimpulan antara obsesi ritual dan gangguan jiwa. Rapi akhirnya ditangkap setelah 6 bulan hidup bersama tulang belulang Enggal. Tapi pertanyaannya, apakah yang sebenarnya ada di dalam pikirannya? Apakah ia melakukan ini karena cinta obsesif yang membuatnya tidak bisa melepaskan Enggal begitu saja? Apakah ia melakukan ritual rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri? Atau apakah ini adalah bentuk dari gangguan psikologis yang membuatnya kehilangan batas antara manusia dan benda mati? Tidak ada yang tahu pasti kejadian ini, apa yang dipikirkan Rapi, tapi yang jelas ini adalah satu pembunuhan yang keji dan tidak pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Sampai dikuliti, mungkin kasus ini adalah kasus mutilasi paling parah di tahun 2024. Yang pasti kasus ini bukan sekedar pembunuhan biasa. Ini adalah kisah tentang cinta, obsesi, dan batas antara kewarasan dan kegilaan. Apakah menurut kalian ini sekedar pembunuhan brutal atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di baliknya? Apakah Rafi benar-benar sadar dengan apa yang ia lakukan? Atau ada kekuatan psikologis yang lebih gelap yang menguasainya? Tulis teori kalian di komentar, karena misteri ini belum benar-benar berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal cerita atau berita menarik tentang seputar misteri, teori konspirasi, dan pembunuhan lainnya. Gua Agas pamit undur diri. Sampai jumpa di next video berikutnya.